Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Khumaira dari kelas pendidikan biologi ICP 2018. Baik, jadi pertanyaan pertama, apa bidang kajian atau keahlian dari George? George ini merupakan seorang saintis dari Prancis yang mengembangkan secara luas ilmu yang mempelajari fosil atau paleontologi. Kemudian pertanyaan kedua, apa hasil pengamatan yang dikaitkan dengan teori evolusi? Hasil pengamatan dari George ini merupakan katastrofisme. Kemudian poin yang ketiga, apa kesimpulan dari hasil pengamatannya? Jadi kesimpulan dari hasil pengamatan George ini di mana George mengajukan katastrofisme untuk menjelaskan hasil pengamatannya yang berupa prinsip bahwa kejadian-kejadian di masa lalu terjadi tiba-tiba dan disebabkan oleh berbagai mekanisme yang berbeda dari mekanisme yang bekerja saat ini. Kemudian poin yang keempat, bagaimana kesimpulan tersebut dapat dijelaskan. Jadi setelah George memeriksa strata di dekat Paris, George menyadari bahwa semakin tua suatu stratum maka semakin tidak mirip pula fosil yang dikandungnya dengan bentuk kehidupan yang ada saat ini. George juga mengamati bahwa dari satu lapisan ke lapisan berikutnya ada spesies baru yang muncul, namun ada pula yang hilang. Jadi sehingga George menyimpulkan bahwa kepunahan pasti sering terjadi dalam sejarah kehidupan. Namun George dengan tegas melawan gagasan evolusi. Maka dari itu George mengajukan katastrofisme untuk menjelaskan hasil pengamatannya yang berupa prinsip bahwa kejadian-kejadian di masa lalu terjadi secara tiba-tiba dan disebabkan oleh berbagai mekanisme yang berbeda dari mekanisme yang bekerja saat ini. Kemudian poin yang kelima, apa bidang kajian atau keahlian James Hutton? Bidang keahlian James ini merupakan ahli geologi di Skotlandia. Poin keenam, apa gagasan yang dia kemukakan yang dikaitkan dengan teori evolusi? Gagasan yang dikemukakan oleh James bahwa ciri geologis bumi dapat dijelaskan melalui mekanisme bertahap yang masih bekerja hingga saat ini. Kemudian poin yang ketujuh, apa bidang kajian Charles Lyell? Bidang keahlian dari Charles ini ialah ahli geologi terkemuka di mana di masa Darwin. Kemudian poin ke-8, apa gagasan yang dikemukakan yang dikaitkan dengan teori evolusi? Gagasan yang dikemukakan oleh Charles bahwa proses-proses geologi yang sama bekerja pada saat ini maupun di masa lalu dan pada laju yang sama. Kemudian poin yang ke-9, apa bidang kajian keahlian dari Jean-Baptiste de Lamarck? Jean-Baptiste merupakan ahli biologi. Poin ke-10, apa gagasan dari Jean terkait dengan teori evolusi? Jadi gagasan yang dikemukakan Jean de Lamarck bahwa bagian tubuh yang sering digunakan menjadi lebih besar dan lebih kuat, sementara yang jarang digunakan akan semakin lemah. Poin ke-11, berdasarkan apa dia menjelaskan gagasan tersebut? Jean menjelaskan gagasannya berdasarkan hasil dari membandingkan spesies hidup dan bentuk fosil, di mana Lamarck ini menemukan sesuatu yang tampaknya merupakan sejumlah garis keturunan. Poin ke-12, prinsip-prinsip apa saja yang dilakukan oleh Lamarck? Jean-Baptiste de Lamarck menjelaskan temuannya menggunakan dua prinsip, yang dimana prinsip pertama adalah digunakan atau dibuang. Gagasan bahwa bagian tubuh yang sering digunakan menjadi lebih besar dan kuat, sementara yang jarang digunakan akan semakin lemah. Prinsip kedua yaitu prinsip pewarisan sifat dari karakteristik yang diperoleh menyatakan bahwa suatu organisme dapat meneruskan modifikasi karakteristik kepada keturunannya. Kemudian poin yang ke-13, apa bidang keahlian Charles Darwin? Bidang keahlian Charles Darwin
adalah seorang Charles Darwin ini merupakan seorang naturalis. Ia tertarik pada alam, namun ia disekolahkan di sekolah kedokteran oleh ayahnya. Namun ia berhenti dari sekolah kedokteran dan mendaftar ke Cambridge University. Kemudian poin ke-14, apa gagasan dari Charles Darwin? Nah, gagasan yang dikemukakan oleh Charles Darwin ini mengenai penjelasan tentang bagaimana adaptasi muncul akan berpusat pada seleksi alam atau natural selection. Suatu proses tempat individu-individu dengan sifat warisan tertentu memiliki banyak keturunan daripada individu dengan sifat-sifat lain. Pada tahun 1844, ia menulis sebuah esai yang panjang yang berisi gagasannya tentang penurunan dengan modifikasi dan mekanisme yang mendasarinya, yaitu seleksi alam. Kemudian poin ke-15, bagaimana Darwin bisa mendapatkan tersebut. Nah, Darwin mendapatkan gagasan setelah mengamati banyak contoh adaptasi, yakni karakteristik organisme yang meningkatkan kesintasan dan reproduksi pada lingkungan yang spesifik. Kemudian poin yang ke-16, apa yang dilakukan oleh Darwin untuk memperkuat gagasannya tersebut. Nah, Darwin terus mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung hipotesisnya dan menjabarkan gagasan-gagasannya kepada Lyell dan beberapa orang lainnya. Baik, itulah tadi jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.